Pemaknaan sempit arti kafir adalah non-muslim. Namun dalam konteks yang luas, terlebih seperti negeri kita NKRI yang memiliki pluralisme dalam agama, budaya, warna kulit, dan suku, tidak sepatutnya saling tuduh dan klaim kebenaran agama. Kafir ternyata bisa menimpa orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, dan agama apapun, dan juga bisa menimpa kelompok manapun. Karena kafir itu menyangkut keyakinan, karakter, atau sifat manusia dalam respon fenomena yang terjadi di luar dirinya. Karena kafir yang dimaksud adalah bahasa Arab, dan sering dikaitkan dalam pandangan Islam, kita akan pakai referensi dari Al-Quran. Kesalahan pertama mendefinisikan arti kata kafir, yaitu tidak membaca Al-Quran. Memang, banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi sekedar membunyikan huruf Arab. Iqra bukanlah membunyikan huruf Arab. Sautul hurufil arabiyyati. Jika kita membaca Al-Quran, kita bisa mempelajari bagaimana Quran menyapa audiensnya. Frase yang digunakan biasanya berbentuk ya, atau ya ayyuha. Frase ya ayyuha ini muncul dalam Al-Quran sebanyak 154 kali. Dalam Quran terjemah bahasa Indonesia, biasa diartikan dengan kata wahai. Mayoritas, frase yang disebut setelah kata panggilan ya ayyuha, adalah alladzina amanu, yang berarti orang-orang beriman. Selain frase ini, Quran juga menggunakan frase lain, seperti orang-orang yang diberi kitab, manusia, rasul, para utusan, nabi, yang dipercaya, al-mala, penguasa, semut, pendosa, orang-orang bodoh, orang-orang tersesat dan pendusta, orang-orang Yahudi, insan, berselimut, berkemul, orang-orang yang kafir, dan orang-orang kafir. Berdasarkan daftar ini, kita bisa mengelompokkan kata-kata panggilan Quran ke dalam 3 kelompok, positif, netral, dan negatif. Berdasarkan daftar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Quran menggunakan beragam kosakata untuk menyapa non-muslim. Kata paling positif yang digunakan adalah alladzina utul kitab, atau ahli kitab, dan hadu serta nashro, yang berarti orang-orang Yahudi dan Kristen, yang kebetulan juga mirip dengan kata orang-orang yang diberi petunjuk dan penolong. Dengan demikian, kata kafir bukan satu-satunya kata panggilan yang digunakan Quran kepada mereka yang non-Islam. Dalam penggunaan negatif pun, kata ini bukan segalanya. Masih ada kata lain yang bernilai negatif dan berkonotasi sama, tapi bukan kafir. Orang yang cuma mengetahui hanya ada muslim dan kafir saja, kemungkinan besar jarang baca Quran, dan tidak memahami kekayaan kosakata yang dipakai oleh kitab suci tersebut. Kebenaran dari Tuhan merupakan satu-satunya kebenaran absolut yang ada di dunia ini. Kebenaran inilah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul yang pernah ada di bumi ini, yang biasanya dirangkum dalam sebuah kitab suci. Jika setelah Nabi mendemonstrasikan kebenaran kepada kaumnya, dan kebenaran tersebut telah termanifestasi atau terbukti sepenuhnya, sehingga tidak meninggalkan ruang sama sekali bagi kaum tersebut untuk menolak kebenaran, tetapi kaum tersebut masih menolak kebenaran tersebut, maka baru pada titik itulah, orang atau kaum tersebut dapat dikatakan sebagai kafir. Hal ini sesuai dengan arti dari kafir dalam bahasa Arab, yang berarti menyembunyikan atau menolak kebenaran. Cara mendemonstrasikan kebenaran adalah dengan menghadirkan saksi dan bukti. Perintah mencari saksi dan bukti ini juga sudah ada di Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya, Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk saksi-saksi atas yang demikian itu. Kemudian surat Al-An'am ayat 57, katakanlah, sesungguhnya aku di atas bukti-bukti yang nyata dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Dapat disimpulkan dari ayat-ayat ini, bahwa diperlukan saksi dan bukti yang jelas serta kuat, agar seseorang yang didakwahi menyadari, bahwa yang dibawa oleh Nabi tersebut merupakan sebuah kebenaran. Dan baru pada titik inilah, seseorang dapat dikatakan sebagai kafir, karena menolak kebenaran yang telah termanifestasi dan terbukti dengan jelas. Kita bisa membuka lagi kisah kekafiran pertama kali, yaitu pada kisah Adam. Kisah penciptaan Adam di Al-Quran merupakan demonstrasi sempurna pengertian ini. Diceritakan bahwa malaikat bertanya, kenapa Tuhan ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, bukankah mereka akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah seperti sebelumnya? Semula, dijawab dengan kamu tahu apa? Aku lebih maha tahu dari kalian. Lalu di ayat berikutnya, Tuhan pun membuktikannya. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian dia mendemonstrasikan kepada para malaikat. Tuhan lalu menantang malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama ini, jika kalian benar. Ayat berikutnya, para malaikat tak bisa berkutik, dan menyerah, karena sudah tidak ada ruang untuk menolak kebenaran.
Dengan ini, Tuhan tidak hanya menjawab dengan kesombongan bahwa Dia Maha Tahu, tetapi juga membuktikan bahwa Adam memang kapabel dan berpengetahuan untuk menjadi khalifah. Ayat berikutnya memberikan bukti lagi, mengapa Adam layak menjadi khalifah, yaitu dengan menyuruh Adam untuk memberitahu malaikat nama-nama yang sudah diajarkan Tuhan. Dari kisah ini, dapat kita saksikan bahwa hanya setelah kebenaran telah termanifestasi, dan para malaikat tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak kebenaran tersebut, malaikat menerima keputusan Tuhan, dan bersujud saat diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka, mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Perlu digarisbawahi, iblis termasuk golongan malaikat. Ini bisa kita lihat dari kalimat, Tuhan berfirman kepada para malaikat. Jadi, di situ tidak ada makhluk lain, selain Adam dan malaikat. Hal krusial, yang jarang diperhatikan orang di sini adalah, Tuhan tidak menyuruh para malaikat untuk bersujud, sebelum Tuhan memastikan bahwa kebenaran telah termanifestasi dengan sangat jelas kepada para malaikat, dengan pengetahuan Adam sebagai buktinya. Namun ternyata, meskipun sudah ada bukti yang jelas dari Tuhan, masih ada oknum yang menolak perintah Tuhan untuk bersujud. Oknum ini kemudian disebut iblis. Oleh karena hal ini, iblis kemudian dilabeli Tuhan sebagai kafir. Patut diperhatikan bahwa dalam kasus ini, iblis dilabeli Tuhan sebagai kafir, bukan hanya karena dia menolak perintah untuk bersujud, tapi juga karena iblis dengan sombongnya tidak menerima kebenaran yang sudah jelas terpampang di hadapannya. Ini terbukti ketika para malaikat termasuk calon iblis, tak bisa berkutik ketika ditantang menyebutkan nama-nama yang barusan hanya diberitahukan kepada Adam. Sudah goblok, sombong pula. Kisah ini menunjukkan bahwa kekafiran di Al-Quran itu bukan sekadar masalah ketidakpercayaan, karena iblis pun percaya kepada Tuhan, bahkan ia meminta izin kepada Tuhan ketika akan memulai misinya untuk menyesatkan umat manusia. Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis masih sopan, masih punya akhlak, walaupun dia kafir, dan sudah dijamin jadi kerak neraka. Akhlak tetap nomor 1. Dan jangan lupa, dalam Al-Anfal 48 dan Al-Hasyr 16, iblis pun tetap mengakui bahwa ia takut dengan Tuhan. Tetapi, kekafiran adalah sebuah kondisi di mana seseorang menolak kebenaran saat kebenaran itu sudah benar-benar jelas terdemonstrasikan, dan tidak ada ruang untuk membantah lagi. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kesombongan atau fanatisme golongan. Bisa kita lihat sekarang, dalam sebuah perdebatan, orang yang kalah debat, dalam arti tidak bisa memberikan bukti, biasanya akan malu untuk mengakui. Lalu dengan kesombongan, mereka malah menyerang pribadi lawannya, misalnya dengan mengatakan, ilmu Anda kurang, belajar lagi sana, mainnya kurang jauh bos, belajar dari guru siapa, apa agama Anda, dan sebagainya. Definisi inilah yang membuat Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang tidak tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan. Karena menghukum seseorang yang tidak tahu dirinya bersalah adalah suatu ketidakadilan. Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri karena kedoliman, sedangkan penduduknya dalam keadaan ghafilun atau belum tahu. Lebih lanjut lagi, definisi ini jugalah yang membuat Al-Quran membedakan terma kafir dan musyrik. Karena di Al-Quran, seorang yang musyrik tidak selalu merupakan orang yang kafir. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, lindungilah dia, supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dapat dilihat, bahwa Tuhan tidak memanggil orang musyrik sebagai kafir, karena orang musyrik tersebut belum menerima kebenaran dengan jelas, sebagaimana yang terjadi pada kasus iblis. Tapi masih perlu digarisbawahi, antara tahu dan sadar adalah kondisi yang berbeda. Kesadaran akan kebenaran selalu bersifat subjektif, oleh karena itu, khazanah Islam ada istilah hidayah. Yang mana, kita tidak akan mampu menyadarkan orang, tetapi hanya bisa memberitahu atau memberi bukti. Kafir juga bisa dimaknai dengan menyembunyikan kondisi sebenarnya, atau berpura-pura. Kita ambil contoh Amber Heard, yang mana publik menyoroti dan menuduh aktris ini hanya berpura-pura menangis saat melakukan kesaksiannya di persidangan pencemaran nama baik. Di sini, dia tampak memaksakan bibir melengkung ke bawah, yang mengindikasikan kalau ini bukan kesedihan sejati. Dalam kajian ekspresi mikro, kesedihan sejati akan tampak dari otot pipi yang lemas dan mendorong sudut-sudut bibir jatuh ke bawah, bukan dengan memaksakan bibir melengkung ke bawah seperti Amber Heard. Dalam hal ini, Amber Heard telah kafir, sekalipun seandainya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Dalam definisi dan pemahaman yang dijelaskan Quran, kafir dan muslim tak berhubungan dengan kondisi atau status pengucapan dua kalimat syahadat. Kita ambil definisi dari surat Al-Baqarah ayat 10-12, seorang kafir, per definisi Quran, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seorang pembohong kompulsif seperti Amber Heard memang memiliki penyakit hati, seperti yang tertera dalam ayat 10. Amber Heard merasa membuat perbaikan dengan membantu organisasi terkait persidangan. Padahal, dia tidak sadar, justru telah membuat kerusakan, karena kebohongan dan rekayasa. Kesimpulannya, seperti yang dapat kita lihat, bahwa dalam perspektif Al-Quran, seorang yang kafir, bukanlah sekadar orang musyrik, non-muslim, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak menerima kebenaran, meskipun kebenaran telah terbukti dengan jelas di hadapannya. Perspektif ini membuat tidak ada seorang pun yang otomatis menjadi kafir, hanya karena kepercayaannya saat ini. Label kafir baru dapat diberikan jika ia mengetahui kebenaran dengan jelas, lalu dia menolaknya. Oleh karenanya, setiap orang kafir akan mengalami fase kognitif dissonance, dan alih-alih menerima bukti kebenaran yang diterimanya, dia malah memilih untuk menolak dan tidak menghiraukan bukti tersebut, yang mana membuat mental setiap orang kafir akan tersiksa, akibat pilihannya tidak menerima kebenaran. Dengan demikian, jelas bahwa kata kafir bukan sebuah kata untuk menghina orang yang tidak beragama Islam, karena orang yang tidak beragama Islam belum tentu merupakan orang kafir menurut Al-Quran. Terlebih, orang non-muslim di Indonesia, yang hampir semuanya telah mendengarkan dan menyaksikan versi Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Islam yang penuh kemarahan, kesombongan, intoleransi, dan segudang masalah lainnya. Kondisi yang seharusnya membuat muslim di Indonesia malu untuk memanggil saudaranya sebagai orang kafir, saat dirinya sendiri tidak mampu membuktikan klaim bahwa Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.